一直以来，灵动是我的目标，掌控的是全知之力。和现在开始。Yo, halo semuanya. Gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi kali ini kita bakalan ngelanjutin Donghua series yaitu Throne of Cell season 2. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. So, sebelum kita lanjut, boleh lah ya untuk di-subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu. Itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go! Oke lur, di awal episode 166, sesampainya di gerbang Yulong dan mempertemukan Hao Chen dengan kedua orang tuanya, Tuan Paladin pun memerintahkan agar yang lain bergegas pergi untuk memberikan waktu kepada keluarga ini. Saat itulah ibu Hao Chen pun langsung menyapa Chai-Er. Faktanya selama ini Hao Chen selalu menceritakannya dan sekarang mereka pun akhirnya bertemu. Chai-Er yang mendengarnya juga sangatlah senang dengan pertemuan ini. Pada akhirnya, karena Hao Chen dan ayahnya memang sudah berpisah selama bertahun-tahun, jadi mereka berdua pun memutuskan untuk masuk ke dalam dan membiarkan ayah dan anak itu untuk menghabiskan waktu bersama. Di sanalah sembari menyiapkan makan malam, Hao Chen pun mulai menanyakan kabar dari sang ayah. Nyatanya menurut info dari kakeknya, luka lama dari ayahnya sudah mulai kambuh kembali. Tapi untungnya sang ayah hanya bilang kalau ia sudah baik-baik aja. Meski begitu, Hao Chen tetap menanyakan soal pertarungannya melawan Dewa Ahnan. Faktanya kembalinya ayahnya ini seperti membawa beban di hati. Tapi melihat ayahnya yang hanya diam saja, meskipun penasaran, Hao Chen tetap tak mau memaksanya. Sebaliknya, jika ada kesempatan dan bertemu dengan Dewa Ahnan, ia akan mencari tahu sendiri. Saat itulah sang ayah pun teringat lagi dengan pertarungan sengitnya, di mana ia kalah telak dan harus terkurung. Tapi entah apa yang sudah terjadi ya lur ya, ayah Hao Chen tetap baik-baik aja. Di sana sang ayah hanya bilang kalau semuanya sudah berlalu, bahkan kedepannya ia hanya akan menjaga gerbang Yulong. Mendengar itu, Hao Chen lah yang sangatlah senang. Nyatanya setelah sekian tahun lamanya mereka akhirnya bisa kumpul kembali. Sedangkan sang ayah sendiri dengan muka yang sedikit mengerut, ia pun bertanya balik apakah Hao Chen pernah membencinya. Faktanya Hao Chen yang seharusnya bisa hidup tenang, tapi karena bimbingannya Hao Chen malah harus terjun ke jalan yang sulit ini. Tapi jelas ya kan, sebagai anak yang berbakti, Hao Chen tak pernah membenci ayahnya sama sekali. Sebaliknya ia malah berterima kasih karena sudah membawanya ke titik ini. Di sana Hao Chen bilang ketika ayahnya mengajarkannya teknik pedang putih dulu, saat itulah ia melihat masa depan serta tujuannya. Bahkan karena didikan dari ayahnya lah, ia bisa menjadi sekuat ini dan bisa melindungi orang yang ia cintai. Jadi jika ditanya soal jalan yang ia pilih, sampai detik ini Hao Chen tak pernah meragukan jalan yang dipilih oleh ayahnya. Bahkan ia bilang kalau jalan inilah yang paling ia impikan. Sang ayah yang mendengarnya tetap saja mempertanyakan karena faktanya Hao Chen sudah pernah mati sekali ya kan. Tapi jelas Hao Chen pun menegaskan kalau tujuannya tak akan pernah berubah. Dimana jika ingin mengakhiri perang yang menyedihkan ini, ia pasti akan menjadi yang terkuat. Tak peduli seberapa sulit dan berbahayanya itu, ia tak akan takut sama sekali. Barulah setelah mendengar itu senyum tipis pun langsung terlihat. Sang ayah bahkan mengatakan kalau selamanya Hao Chen adalah kebanggaannya. Sementara itu si botak dan kawan-kawan sedang menikmati banyak makanan. Di sana karena tak adanya Hao Chen dan Chai-Er, mereka awalnya merasa ada yang kurang. Tapi menyadari kalau ayah Hao Chen cukuplah garang, mereka pun mencoba menikmati keadaan ini ya kan. Waduh. Bahkan Lin Xin langsung mengajak mereka untuk bersulang karena memang besok Kapten Fang, Senior Han Yu, Senior Wen Zhao dan Hao Chen akan mengikuti ujian tahta segel ilahi. Namun bukannya senang, Senior Wen Zhao malah menunjukkan wajah yang tidak semangat.
Kembali kepada Hao Chen, di sana meskipun cuma berempat, mereka pun juga menikmati makan malamnya. Tapi yang sedikit mereka sayangkan, kakeknya masih berada di kota suci. Jika tidak, mereka pasti bisa kumpul sekeluarga besar. Namun di sana Hao Chen tak terlalu mempermasalahkannya karena katanya beberapa hari lagi kakeknya pasti akan ke sini. Pada akhirnya mereka pun juga bersulang menyambut kedatangan Chai Saat itulah melihat kebersamaan ini, sang ibu langsung menanyakan kapan mereka pergi ke gerbang Jialing untuk melamar Chai Tanpa diduga sang ayah langsung menjawab besok, ikan wedding. Namun Hao Chen dan Chai lah yang sedikit keberatan karena menurutnya rencana ini sangat mendadak. Apalagi Hao Chen ingin menyelesaikan semuanya dulu sebelum memutuskan melamar Chai Belum lagi karena lamaran adalah acara yang penting, jadi Hao Chen juga berharap agar kakeknya bisa ikut ke sana. Di sana ia pun bilang kalau Chai adalah cinta matinya, jadi ia ingin memberikan pernikahan yang bahagia, di mana tak ada ras iblis, tak ada perang dan tak ada korban. Barulah mereka bisa menikmati hidup yang tenang. Pada akhirnya kedua orang tuanya pun mengerti dan menyerahkan masalah lamaran ini kepada Hao Chen dan Chai saja, ya kan? Setelah itu Hao Chen pun juga membawa Chai ke sebuah kamar yang katanya ini adalah kamar masa depan mereka. Terlihat di dalam kamar tersebut sudah ada banyak sekali foto-foto mereka berdua. Ternyata Hao Chen masih ingat ketika berada di gerbang Jialing dulu, Chai sudah membuatkan rumah untuk mereka. Jadi ia pun juga berjanji pasti akan memberikan rumah yang hangat juga ya lur yang. Pada akhirnya kebersamaan mereka ini ditutup dengan satu adegan panas yang tak lain dan tak bukan adalah tipis-tipis, ya kan? Waduh King, tahan dulu King, kasihan nih yang belum nikah. Sementara itu ayah Hao Chen yang bersantuy di luar tiba-tiba dihampiri oleh senior Wenzhao. Ternyata alasannya menunjukkan wajah yang tidak semangat tadi karena senior Wenzhao ingin menyerah dalam ujian besok. Hal itu membuat ayah Hao Chen pun sangatlah kaget. Nyatanya tahta segel ilahi adalah tujuan dari setiap kesatria. Tapi ternyata senior Wenzhao sudah memiliki tujuan lain. Tuan Xingyu yang mendengarnya awalnya beranggapan kalau senior Wenzhao ingin mewarisi tahta milik kakeknya. Tentunya ia pun mengingatkan kalau kepribadian dan arah pengembangan dari tahta itu tidaklah cocok dengan senior Wenzhao. Jadi daripada memaksa, lebih baik ia memilih tahtanya sendiri yang memang cocok dengan dirinya. Mendengar itu, senior Wenzhao pun mengatakan kalau tahta milik kakeknya bukanlah tujuannya, melainkan tahta milik Tuan Xingyu lah yang ingin ia warisi ya lur yang. Bahkan di saat itu jugalah senior Wenzhao pun langsung berlutut agar diterima sebagai murid. Ia juga mengatakan kalau selama ini Tuan Xingyu lah adalah motivasinya. Jadi ia benar-benar sangat berharap bisa dibimbing untuk menjadi kesatria penghukum yang paling kuat. Dengan begitu ketika Tuan Xingyu memutuskan untuk pensiun nanti, dialah yang akan mewarisi tahta miliknya yaitu tahta segel ilahi, kiamat dan pembunuhan. Tuan Xingyu yang mendengarnya benar-benar tidak menyangka. Namun yang membuat ia sedikit kaget, pemikiran senior Wenzhao hampir sama persis dengan pemikirannya ketika ia masih muda dulu. Dan oleh sebab itulah ia pun mau mengakuinya serta menerimanya sebagai murid. Meski begitu, Tuan Xingyu tetap mengingatkan untuk jadi muridnya benar-benar sangatlah berat. Sayangnya senior Wenzhao tak peduli akan hal itu. Menurutnya selama bisa mengikutinya seberat apapun itu pasti akan ia pasti akan melewatinya. Pada akhirnya Tuan Xingyu pun hanya mengatakan agar besok senior Wenzhao tetap ikut mendengarkan penjelasannya sebelum ujian tahta dimulai. Anggap saja penjelasan besok adalah pelajaran pertama yang ia berikan. Singkatnya, keesokan harinya Tuan Xingyu membawa mereka ke tempat tahta segel ilahi. Di sana ia bilang sebelum memasuki ujian tahta ilahi, ia akan menjelaskan beberapa informasi tentang tahta tersebut. Tapi meskipun senior Wenzhao sudah menyerah dalam ujian ini, namun karena ia sudah mencapai kualifikasi untuk ikut ujian, ia pun diperbolehkan untuk tetap di sini. Penjelasan pun langsung dimulai. Jadi seperti yang mereka tahu, aliansi memiliki 6 tahta segel ilahi, di mana setiap tahtanya memiliki kekuatan yang berbeda-beda.
Sebagai contoh, tahta segel ilahi kebijaksanaan dan spiritual yang menguasai kekuatan maha tahu, dan tahta segel ilahi ketakutan dan kesedihan menguasai kekuatan terlarang. Tak hanya itu, di antara tahta yang sudah dikontrak, tahta segel ilahi penjagaan dan belas kasihan menguasai kekuatan pertahanan, serta tahta segel ilahi keteraturan dan hukum menguasai kekuatan aturan. Bukan itu saja, tahta segel ilahi kiamat dan pembunuhan miliknya menguasai kekuatan pembunuhan. Di sana, Tuan Xin Yu bahkan menawarkan untuk mencoba tahtanya terlebih dulu. Saat itulah ia pun mengeluarkan tahta segel ilahi miliknya. Tak hanya itu, ia juga membutuhkan satu orang untuk merasakan kekuatan dari tahtanya dalam membantu penjelasannya. Yang sudah jelas ya kan, karena senior Wenzhou lah yang ingin mewarisi tahta milik Tuan Xingyu, jadi mereka pun menyuruh senior Wenzhou. Alhasil tanpa banyak basa-basi, senior Wenzhou tak menolak sama sekali dan langsung menduduki tahta tersebut. Saat itulah baru duduk aja ia sudah merasakan kekuatannya yang meningkat pesat. Ternyata ini adalah pemberdayaan tahta yang bisa memberikan penggunanya peningkatan kekuatan spiritual sebanyak 200.000 poin. Sontak mereka pun sangatlah kagum, apalagi Tuan Xingyu juga meminjamkan pedang miliknya yang merupakan artefak ilahi. Di sana ia menjelaskan setiap tahta segel ilahi akan memberikan penggunanya sebuah senjata, di mana kualitasnya sudah setara dengan artefak ilahi. Jadi dengan kata lain, selama bisa mendapatkan pengakuan dari tahta segel ilahi, seseorang akan mendapatkan 2 artefak ilahi sekaligus. Belum lagi, tahta juga bisa berubah menjadi baju zira yang memiliki kekuatan tersendiri. Jadi khusus untuk tahta milik Tuan Xingyu, ketika ia berubah ke mode baju zira, setiap menit tahtanya akan memberikan peningkatan serangan 10%. Mendengar itu, mereka pun semakin kagum ya kan? Nyatanya buff dari tahta segel ilahi benar-benar sangatlah banyak. Dari 2 artefak ilahi, peningkatan kekuatan spiritual 200.000 poin, serta kemampuan khusus dari baju zirahnya. Senior Hanyu yang mendengarnya, ia pun langsung menanyakan soal kekuatan dari tahta segel ilahi keabadian dan penciptaan. Sayangnya untuk tahta tersebut tak ada yang tahu sama sekali. Jadi informasi tentang tahta itu sangat sedikit, tapi untuk kekuatannya tak bisa diragukan lagi ya lur ya. Di sana Tuan Xingyu pun menceritakan 6.000 tahun yang lalu 72 pilar iblis turun ke benua Sengmong, di mana aura iblis yang mereka bawa menginfeksi semua makhluk di sekitar sehingga mengubahnya menjadi iblis juga. Di momen itulah hari di mana manusia membentuk 6 kuil utama untuk melawan iblis tersebut. Tapi sayangnya tak ada satupun yang bisa menandingi Kaisar Iblis serta para pasukan iblisnya. Bahkan saat itu manusia hampir saja musnah. Sampai tiba-tiba sebuah tahta pun turun dari langit berubah menjadi baju zira dan pedang ilahi. Baju zira itu seolah memiliki kehidupan memegang pedang ilahi. Bahkan dialah yang menyerang pasukan iblis. Tanpa diduga, tanpa disangka ya kan, hanya dengan sekali tebasan saja 34 iblis langsung mati di tempat. Kaisar iblis terluka parah dan para iblis cecungu langsung dibuat musnah. Sejak saat itulah keadaan pun menjadi sunyi hampir selama ribuan tahun. Bahkan saat itu jugalah semua pun mendengar suara di hati mereka kalau tahta itu disebut sebagai tahta segel ilahi keabadian dan penciptaan. Namun sayang, setelah serangan itu, energi dari tahtanya terkuras habis dan tertidur di tempat ini. Dia hanya meninggalkan 5 batu suci yang ikut jatuh bersamanya. Dijelaskan juga setelah 1000 tahun lamanya, ketua kuil kesatria pertama yaitu Xiao Hu menggunakan kelima batu ini sebagai pondasi awal untuk meniru tahta segel ilahi keabadian dan penciptaan. Pada akhirnya terciptalah kelima segel tahta ilahi yang lain. Dan sejak saat itulah 6 tahta segel ilahi menjadi senjata terkuat bagi umat manusia. Tapi sayangnya untuk tahta segel ilahi penciptaan dan keabadian sampai saat ini masih tertidur dan menunggu seseorang yang membangunkannya. Jelas begitu tahta terkuat ini muncul ke bumi, itu adalah saat yang tepat untuk mereka mengusir para iblisnya. Meski begitu, Tuan Xingyu kembali mengingatkan selama ribuan tahun ada ribuan kesatria yang ingin mengikuti ujian tahta. Namun tak ada satupun yang bisa beresonasi dan mendapatkan pengakuannya.
Jadi karena target Hao Chen adalah tahta keabadian dan penciptaan, meskipun Hao Chen sudah beberapa kali beresonasi dengan tahta tersebut, sang ayah tetap mengingatkan kalau ujian yang ada di dalamnya tak ada yang mengetahuinya sama sekali. Mungkin saja Hao Chen akan menghadapi krisis yang mengerikan atau mungkin dihadapkan dengan pilihan sulit. Dan Hao Chen harus menghadapinya seorang diri. Tentunya mereka semua pun berharap agar Hao Chen bisa mendapatkan pengakuannya. Namun meskipun begitu, Hao Chen juga tetap harus melindungi dirinya sendiri. Sudah jelas Hao Chen pun hanya berjanji kalau ia pasti tak akan mengecewakan, ya kan? Pada akhirnya, tanpa banyak basa-basi lagi, Tuan Xingyu pun langsung membuka sebuah portal untuk memulai ujian tahta segel ilahi. Dalam sekejap, Hao Chen, Kapten Fang dan Senior Han Yu langsung masuk ke portal itu. Bahkan mereka juga langsung dikirim ke tempat ujian. Saat itulah setelah melewati banyak anak tangga, tahta segel ilahi pun sudah ada di depan mata. Kapten Fang dengan tahta segel ilahi kebijaksanaan dan spiritual, Senior Han Yu dengan tahta segel ilahi ketakutan dan kesedihan, dan Hao Chen dengan tahta segel ilahi keabadian dan penciptaan. Di sana hanya satu kalimat lah yang bisa keluar, saatnya untuk mulai ujian, ya kan? Wede. Namun sayang, episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. So, bagaimanakah kelanjutan dari King Hao Chen? Kalau kita lihat dari preview episode berikutnya, di sana Hao Chen disebut sebagai raja dan disambut oleh banyak ras elf malam yang mempercayai kegelapan. Tak hanya itu, mereka seperti sedang dikurung dan dihadapkan oleh satu masalah besar. Alhasil mau tak mau Hao Chen mencoba melewati ujian itu. Tapi sayang, kita harus menunggu sampai minggu depan untuk mengetahui kelanjutannya. Oke lah, kalau kalian suka dengan konten ini jangan lupa kasih jempolnya, subscribe biar nggak ketinggalan update, dan share ke teman kalian yang masih percaya kalau cinta itu indah. Sebelum kena plot twist kayak drama Korea ya lur ya. Waduh. Oke lah, gua Rian pamit undur diri. Sampai jumpa di konten berikutnya. Zeh.